Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa FKIF dari jurusan PGSD kelas A semester 4 Universitas Juanda Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Irma Inisiasti Utami, MPD. Di video ini saya akan memaparkan kajian dengan judul pengembangan pendidikan karakter peserta didik melalui pembelajaran IPS di SD dengan tema IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Pendidikan karakter tidak lagi terdengar asing di telinga kita semua. Betapa seringnya hal tersebut diucap, menandakan kita sedang kekurangan hal tersebut. Beberapa data yang saya sebutkan akan menjawab bagaimana kualitas pendidikan karakter di Indonesia saat ini. 45 kasus penyimpangan sosial anak. Terdapat 504 anak jadi pelaku pidana, dari mulai pelaku narkoba, mencuri, hingga kasus asusila menjadi kasus yang paling banyak. Dalam kasus ABH, kebanyakan anak telah masuk Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak atau LPKA karena telah mencuri sebanyak 23,9%, kasus narkoba sebanyak 17,8%, serta kasus asusila sebanyak 13,2%. Bukan hanya kasus-kasus tersebut, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak, tercatat 62,7% remaja SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Terdapat pula hasil lainnya seperti tercatat 93,7% peserta didik SMP dan SMA pernah berciuman. 21,2% remaja SMP mengaku pernah melakukan aborsi dan 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. Ada pula hasil riset dari KPAI di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengenai angka terjadinya tawuran. Jumlah tawuran pada tahun 2012 sudah mencapai 103 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 17 anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkaca pada keadaan sekarang, menurut Anda, apakah pendidikan kita telah berfungsi demikian? Sejak dideklarasikannya Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2010, dibentuknya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, hingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter menjadi kekuatan hukum bagi amanat ini, belum terlihat banyak adanya perubahan dari kualitas pendidikan karakter di Indonesia. Lantas, siapa yang ingin disalahkan? Pemerintahkah? Menterikah? Para gurukah? Siapa yang ingin disalahkan? Sebenarnya pada keadaan seperti ini kita tidak seharusnya untuk saling menyalahkan. Karena apa? Karena saya, Anda, kita semua memiliki kewajiban yang sama dalam hal pengembangan pendidikan karakter. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ada 3 pusat pendidikan yang dapat membantu pengoptimalan penyerapan pendidikan. 3 pusat pendidikan itu kemudian kita kenal dengan nama Tripusat Pendidikan. Tripusat pendidikan ini berisi keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai 3 faktor pendukung penyerapan pendidikan yang paling utama. Meski konon pendidikan hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah, tetapi lingkungan keluarga juga lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi pola pikir anak-anak. Maka dari itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara ketiganya mendukung pengembangan pendidikan karakter. Adapun salah satu langkah untuk mengembangkan pendidikan karakter peserta didik yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan melakukan pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS telah dilakukan sejak sekolah dasar, karena masa sekolah dasar merupakan tahap awal pendidikan di mana dalam rentang usia 7-13 tahun ini, kognitif, bahasa, moral, emosi, serta sosial peserta didik akan mengalami perkembangan. Nah, dalam masa perkembangan tersebut, sangatlah baik apabila kita memberikan pemahaman dan penguatan karakter agar nanti saat dewasanya, ia sudah memiliki bekal menjadi warga negara yang baik. Tapi mengapa harus IPS?
Karena pendidikan karakter dan ilmu pengetahuan sosial memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membentuk warga negara yang baik. Artinya, materi-materi yang dibelajarkan dalam mata pelajaran IPS didesain berdasarkan fenomena, masalah, dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, juga pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menguasai hakikat IPS. Guru juga harus dapat menguasai materi dan keterampilan memetakan SKKD IPS. Selain itu, guru harus mampu memilih strategi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran IPS secara sistematis. Strategi pembelajaran, media pembelajaran yang bukan hanya membantu materi kognitif, tetapi sekaligus bertujuan mengembangkan afektif dan psikomotorik peserta didik. Jadi strategi pembelajaran dan model pembelajaran diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan simpati peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial. Asal kalian tahu, Indonesia telah mencanangkan pembangunan karakter bangsa jangka panjang tahun 2020 sampai tahun 2025 yang memiliki tahapan dan prioritasnya masing-masing. Tahun 2020 ini, Indonesia sudah mencapai tahap ketiga dengan prioritas 2020 sampai tahun 2025. Tahap 3 ini merupakan fase pengembangan berkelanjutan dari hasil yang dicapai pada tahap 1 dan tahap 2. Pengembangan dilakukan dengan upaya untuk memaksimalkan faktor-faktor pendukung keberhasilan dan meminimalkan faktor penyebab kegagalan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Keberhasilan gerakan penyadaran pengembangan karakter bangsa serta pemantapan strategi dan pengembangan implementasi merupakan modal sosial yang sangat besar untuk melakukan langkah-langkah dalam tata makro secara nasional. Oleh karena itu, tahap 3 mengarah pada prioritas peningkatan ketahanan nasional bangsa Indonesia dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama, antar suku bangsa, antar ras, antar adat, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender atau pengarus utama gender. Tahu mengapa tahap ini disebut dengan tahap final atau tahap pemaksimalan dari rencana pembangunan Indonesia jangka panjang? Yap, benar sekali. Karena pada tahun 2030 sampai tahun 2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Tahu apa itu bonus demografi? Ya, bonus demografi adalah bonus di mana jumlah penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Lantas, apa hubungannya? Bayangkan saja, jika SDM di usia produktif di Indonesia ini berkualitas, mempunyai skill yang mumpuni serta karakter yang baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih maju. Karenanya, pendidikan karakter dituangkan ke dalam kurikulum sebagai salah satu langkah persiapan menuju hal tersebut. Sayangnya, proses pendidikan karakter di sekolah untuk saat ini harus tertunda. Di tengah pandemi COVID-19 yang berakibat banyak pada kehidupan, khususnya pada aspek pendidikan, mengakibatkan kegiatan persekolahan diliburkan dan diganti dengan menggunakan pembelajaran berbasis online. Pada saat ini, IPS menjadi kekuatan dalam praktik pengajaran, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pendidikan karakter dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Bila kita lihat kejadian kemarin, banyak orang-orang yang menimbun masker, menjual hand sanitizer dengan harga yang mahal, tidak mematuhi protokol kesehatan, berpergian ke sana kemari. Itu adalah contoh dari karakter yang tidak baik, contoh dari warga negara yang tidak baik. Orang-orang yang memahami nilai IPS, memahami nilai-nilai pendidikan karakter, tentu akan patuh pada peraturan, akan bijak dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, perkembangan karakter melalui pembelajaran IPS di SD sangat penting untuk dilakukan dan ditingkatkan bagaimanapun caranya. Sebab karakter yang terdidik akan menghasilkan orang-orang serta lingkungan hidup yang baik. Jadi kesimpulannya, pengembangan pendidikan karakter peserta didik melalui pembelajaran IPS SD memang penting untuk dilakukan oleh guru dengan menggunakan strategi, media, serta model pembelajaran yang cocok, oleh keluarga dengan membiasakan nilai-nilai serta karakter yang baik, oleh lingkungan masyarakat dengan mencontohkan nilai-nilai yang baik. Mengingat banyaknya kasus-kasus penyimpangan sosial yang masih dilakukan, bonus demografi yang sebentar lagi akan datang, serta fenomena yang tak terduga seperti COVID-19 ini harusnya lebih memberikan pemahaman kepada kita bahwa nilai-nilai sosial dan karakter yang baik sangat dibutuhkan dan diharapkan ada pada setiap orang. Jadi mari bersama-sama memperbaiki diri dan bersinergi untuk meningkatkan pendidikan karakter di negeri ini.
Sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.